Insya Allah, jika ada orang yang suka masturbasi, setelah video ini akan berkata, terima kasih atas sukses. Insya Allah, tayangan ini akan memberikan obatnya. Lewat penelitian panjang dan eksplorasi selama berjam-jam, terlalu mudah mengatakan itu haram, jangan lakukan. Masturbasi itu rumit. Bukti psikologis dan ilmiah akan memperlihatkan kemana kebiasaan ini akan membawa seseorang. Kamu akan takjub ketika mendengarnya. Suatu hari, kami menerima pesan berisi, saya kecanduan masturbasi, saya tidak bisa berhenti menonton porno. Jadi kami putuskan untuk berbuat sesuatu, membuat video ini. Di akhir video, kamu akan mendapatkan 2 cara untuk menyingkirkan kebiasaan ini. Simak baik-baik. Suatu hari kamu akan menikah, kan? Kau akan beristri dan anak. Anakmu bisa saja menghadapi masalah masturbasi juga. Dan membantu mereka berhenti adalah tugas orang tua. Jadi kita harus siap menghadapi masalah ini. Tidak peduli apakah kamu ateis, muslim, atau Nasrani. Semua pasti menyesal melakukannya. Pornografi adalah industri global. Kamu akan kaget kalau mendengar statistiknya. Kawanku, percaya atau tidak, di Amerika, website porno itu legal. Pornografi hal yang lumrah di sana. Tebak berapa website porno yang ada di Amerika pada tahun 2014? Ada 4,5 juta website porno. Dulu di 2014. Aku tidak bicara tentang jumlah foto atau video. Maksudku ada 4,5 juta website yang masing-masing ada banyak foto atau videonya. Dan parahnya lagi, 12% dari semua website yang ada adalah website porno. Ada yang bilang bahwa sebenarnya lebih dari 30%, hampir sepertiganya. Lebih dari 35% data terdownload dari internet adalah pornografi. Seperti wabah, 30% data yang beredar di internet adalah pornografi. Dunia dibanjiri pornografi. Bisa ditemukan di billboard dan media cetak sampai ponsel dan komputer. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa bahayanya pornografi? Orang bisa bilang kalau masturbasi itu enak. Dan mungkin itu benar. Hasilnya sangat semua kepercayaan dan ateis merasakan hal yang sama. Semuanya merasakan hal-hal negatif seperti menyesal, malu, benci diri sendiri, kurang motivasi, dan lesu. Bagi yang pastinya pemuda ini sudah hafal. Dia mengeluh kuat gerakan yang buruk. Aku sedang lupa bertanya, apa kemampuan terpenting bagi seorang artis? Daya ingat kan? Dia butuh kemampuan tersebut untuk menghafal Al-Quran. Lalu Baby Zaman berkata, jauhkan diri dari melihat yang haram. Saran untuk menyembuhkan lupa adalah jauhkan diri dari melihat yang haram. Imam Syafi'i juga berkata, melihat yang haram menurunkan daya ingat. Jadi, apa akibatnya jika melihat yang haram? Daya ingat menurun. Semakin yang haram memasuki diri, syahwat akan naik. Dan ia bisa menyalahgunakan dan menyanyiakan tubuhnya. Saat kamu melihat yang haram, birahimu akan muncul. Jauhi hal itu dalam sebulan akan berkurang memikirkannya. Walaupun kamu tidak sengaja melihatnya, hal itu tetap terekam di alam bawah sadarmu. Seseorang bisa menyalahgunakan dan menyanyiakan tubuhnya. Inilah masturbasi. Akhirnya diwajibkan mandi besar beberapa kali dalam seminggu. Karena itu, daya ingat akan rusak. Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman, Al-Quran akan dicabut dari dada para nafas. Semua akan terlupakan. Rasulullah SAW bersabda dengan tujuan menghapus Quran di akhir zaman. Bukankah ini lebih jelas? Peringatan yang diberikan dari 1400 tahun lalu. Mari kita bahas tentang kembalinya dari masturbasi. Hilang rasa percaya diri, motivasi rendah, tak berenergi. Fakta ilmiahnya, pornografi dan masturbasi menyebabkan tindakan ibadah pada dopamin dan merusak reseptor.
Kerusakan-kerusakan ini berdampak pada produksi hormon dopamin, hormon kebahagiaan. Reseptor dopamin menjadi rusak setelah lonjakan dan menjadi tumpul. Akhirnya, otak tidak tertarik dengan kesenangan lain selain bermasturbasi. Mari kita bahas kerusakan moral terburuk. Aku malu untuk mengatakan anak di bawah umur dan binatang dilibatkan dalam pornografi. Mari kita teliti apa yang menyebabkan seseorang melakukan hal ini. Aku menemukan bukti mengejutkan. Mereka yang sering masturbasi cenderung punya masalah ejakulasi dini dalam pernikahan mereka. Yang berarti si suami tidak mampu memuaskan istrinya dan mendorong sang istri mencari pengalaman baru. Bagi banyak pria, impotensi bisa mengakibatkan gangguan mental. Aku tidak akan membahas detailnya. Tahukah kamu apa yang terjadi pada orang yang sering menonton porno? Setelah sering melihat model di video porno, dia akan kehilangan gairah terhadap istrinya. Kemudian menganggap istrinya dengan wanita-wanita tersebut hanya model porno yang istrinya sudah tidak menarik dan keluarganya bermata. Pokoknya rumah tangga harus sangat percaya pada. Ketika rumah tangga retak, suami banyak menonton dia. Banyak yang berkeluhan bahwa suami mereka menonton porno. Mereka tidak terima suaminya melihat wanita lain. Bayangkan, saat mereka melihat suaminya menonton porno, para istri akan mulai berpikir tidak menarik lagi, merasa diri dicintai, dihianati, lagi. Rusaknya reseptor dopamin yang disebabkan oleh masturbasi membuat orang ketagihan. Kalau seseorang punya kebiasaan menonton porno, lama-lama mereka akan merasa tidak puas. Mereka ingin lagi dan lagi, lebih erotis di kualitas yang baik, mencari gambar yang lebih jelas. Selera pada gambar yang berkualitas meningkat. Setelah itu, mereka mencari sensasi baru. Mengerti kan? Orang macam apa yang melihat porno di bawah umur? Memalukan sekali mereka. Siapa pembuat film porno binatang yang menjijikan itu? Tanyakan pada dirimu. Padahal mereka semua dulunya anak-anak. Mereka dulu suci dan lugu. Namun, keputusan kita sangat menentukan. Ada yang manusiawi, ada juga yang seperti binatang. Saat makin terjerumus, tidak akan ada yang mengingatkanmu. Kamu jadi orang yang cabul dan makin terjerumus ke yang haram. Kesampingkan yang haram sejenak dan pikirkan pemeran wanitanya. Mereka itu istri, saudara, atau bahkan ibu seseorang. Pikirkan misalnya, aku bermasturbasi dengan menonton ibu seseorang. Bagaimana kalau itu terjadi pada saudara perempuanmu? Dia melakukan hal seburuk itu. Jadi tolong, tunjukkan martabatmu. Paham kan? Topik selanjutnya akan lebih parah. Mungkin ada yang muak mendengarnya. Meneliti hal ini saja membuatku muak. Topik pornografi anak sangat menjijikan buatku. Tahu berapa banyak pornografi anak yang diunggah setiap minggu? Rata-rata 480.769 foto diunggah ke internet setiap minggunya. Menurut statistik perusahaan di Kanada, 63,4% anak-anak yang terlibat berusia kurang dari 8 tahun. Menjijikan kan? Kamu mungkin bilang, na'udzubillah. Tapi, itu hanya yang terlihat saja. Karena banyak anak-anak yang tidak cerita. Masalah ini sangat serius. Banyaknya unggahan foto dan video porno anak membuktikan adanya peminat. Jika tidak ada peminat, tidak ada yang mengklik. Gambar-gambar itu tidak akan ada. Di judulnya tertulis, anak di bawah 8 tahun. Ada yang minat dan melihatnya. Lalu, apa yang bisa kita katakan? Kawanku, jika kamu tidak mengendalikan dan menyingkirkan kebiasaan ini, kamu tidak akan tahu ujungnya. Jadi manusia yang biadab. Paham? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana memberantasnya? Pertama, lewat hal-hal yang terlihat. Nomor 1, musnahkan semua pornografi. Hapus dan buang DVD, Facebook, koran, majalah, dan lain-lain. Filterisasi Google. Jangan menggunakan VPN. Alihkan info spam. Nomor 2, berolahraga. Berolahragalah. Sibukkan diri. Nomor 3, jangan menyendiri di rumah. Baiknya, gunakan komputer hanya saat bersama orang lain. Jangan menghapuskan hal ini. Tali yang kuat terbuat dari serat yang halus. Nomor 4, mandi air dingin. Mandi air dingin, terutama pada area kemaluan, membantu mengalirkan nafsu birahi. Menurut banyak sumber, hal tersebut efektif. Anggota komunitas mandi dengan air dingin secara teratur. Kelima, menikah.
Tapi ada yang tidak setuju juga. Jika sudah sangat bejat, pernikahan bukanlah solusi, tapi bisa menjadi solusi pada taraf tertentu. Pria yang belum sepenuhnya bejat akan lebih tertarik untuk berhubungan intim dengan istrinya dibanding bermasturbasi. Berhayal yang tak lazim terhadap pasangan kemungkinan terjadi bagi yang sering menonton porno. Pernikahan tidak seperti masturbasi, memiliki ikatan yang kuat. Jika kamu menikahi pasangan yang kamu cintai, ikatan cinta yang tulus dapat membantu menjauhkanmu dari masturbasi yang membuat hati lagi damai. Dan untuk yang bilang, aku tidak bisa berani, bagaimana? Jangan khawatir, mengenal, bersabarlah. Tunggu sampai menikah, dan kesabaranmu pun akan menguat. Tetap berjuang, kamu akan baik-baik saja setelah menikah. Saat tua nanti, kamu tidak akan bisa bermasturbasi. Baby Zaman menegaskan, rasa bosan adalah guru dari segala kenikmatan. Singkat namun penuh makna. Rasa bosan diibaratkan sebagai guru dari segala dosa. Coba ingat masa pubermu. Kapan kamu masturbasi? Di saat bosan kan? Kamu bosan, tidak ada kegiatan, tiba-tiba menonton film porno. Tapi saat kamu sibuk, kecil kemungkinan bermasturbasi kan? Artinya, jangan sampai kita bosan. Nomor 7, cari hobi. Saat tidak ada kegiatan dan sendirian, pastinya kamu akan tergoda. Sibukkan dengan main musik, fotografi, atau jika ada uang lebih, jalan-jalan keliling dunia. Isi waktu luangmu dengan hobi. Jika tidak menyibukkan diri, setan yang akan ambil alih. Sedikit tambahan, setan tidak bisa menyuruhmu untuk membunuh orang-orang di mall. Tidak masuk akal, dan kamu akan mengabaikannya. Dengan cara yang sama, tolaklah bermasturbasi. Itulah tujuan pembicaraan ini. Aku membuat persepsi tentang masturbasi. Aku mendiskreditkan masturbasi. Itu kebiasaan buruk yang dilakukan pecundang. Tidak baik untuk siapapun, apalagi seorang muslim. Kenapa dilakukan? Berhenti masturbasi sama seperti berhenti merokok. Latih pikiranmu untuk merendahkan masturbasi. Menolak godaannya akan sangat baik untuk kebiasaanmu. Jika iman kita kuat, setan tidak akan bisa meracuni pikiran kita. Oleh karena itu, kuatkan iman dan sadarilah bahwa Allah selalu ada dan melihatmu. Itulah kunci penyelesaiannya. Sibukkan dirimu dengan belajar. Bacalah tafsir-tafsir Al-Quran. Misalnya Risalah Nur. Itu semua dapat memperkuat imanmu. Mungkin ada yang protes, aku tidak beriman, aku seorang kafir. Untuk masalah itu, bukan tempatku untuk menilai seseorang. Tapi, bisa saja iman kita lemah kan? Atau imanmu bisa lebih kuat lagi. 3 tingkatan dalam iman. Pertama, takdir. Kedua, yakin. Ketiga, yakin. Baby Zaman menulis dalam kisahnya. Tapi pada asal kita bisa seperti takdir. Aku menjadi kebijakan yang terbawa melihat aku. Melihat adalah melihat dari mata sendiri, mendekati, kemudian tersentuh, aku merasakan panas. Itulah kata dia. Percaya pada Allah dengan ilmu, percaya seolah-olah kau melihatnya, percaya seolah-olah kau merasakan. Di mana kepercayaan kita? Apakah pada tingkat seolah-olah beriman? Sayangnya kebanyakan orang begitu. Apa itu beriman? Yaitu menerima adanya Allah dengan bukti dan ilmu. Haram ada di mana-mana. Kamu buat banyak hal haram sebelum di sini. Berjuanglah terus. Kita ini hidup di akhir zaman. Kamu sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Kamu menunaikan sholat, tapi kadang kamu tunduk pada hasratmu. Jika kau merasakan penyesalan, yakinlah itu berasal dari imanmu. Ini adalah bukti keimananmu, terlepas seberapa kuatnya. Kadang gagal, kadang melawan. Kamu berusaha mengalahkannya. Kita harus sabar. Jika tidak, kita akan terbawa ke tempat yang tidak inginkan. Kamu menghancurkan kebahagiaanmu. Waspadalah. Hati melangkah, jangan sampai tenggelam. Jangan tenggelam sebuah kata. Demi tidak cuma imanmu. Bila kamu melakukan sebuah dosa, kita selalu berdosa. Nanti aku akan sholat. Kita terus melukai hati kita, kekuatan dan keinginan itu.
tiba. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, setiap dosa adalah noda yang membuat hati menjadi hitam. Kita diperingatkan sampai akhirnya iman lenyap dari hati kita. Jika kamu bertobat, demi Allah, jauhi dosa dan bilang, bisa, aku pasti bisa. Ada ganjaran dan efek negatifnya, baik secara ilmiah maupun psikologis. Jadi kenapa aku tidak menghentikannya? Ketika bersama ayahku, aku mengganti channel kalau ada adegan tak senonoh. Ketika sendirian tanpa ayah, Allah tetap melihatku. Para malaikat melihatku. Bagaimana kalau aku nanti bertemu dengan Rasulullah SAW? Jika kamu melihat yang haram, alihkan pandanganmu, tundukkan kepalamu, dan hitung langkahmu. Dan terus sampai kamu melewatinya. Pada hari kebangkitan nanti, ketika kamu mengangkat kepalamu, kamu akan melihat Rasulullah SAW. Bagaikan dia terkubur di tangan dan akan menjadi yang indah. Seperti hal kita akan dikubur di bawah tanah. Kemudian apa mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melestarikan dunia akan membiarkan ciptaan yang mahu berharga di dalam tanah dan hilang begitu saja? Apa itu mungkin? Tidak. Sesungguhnya kita akan membuka mata kita ke dunia baru. Kamu akan melihat surga dan semua keindahannya. Kamu akan bahagia telah diselamatkan. Kamu berjuang sampai akhir menikah. Kamu berjuang keras dan semua terbayar. Kamu lulus. Surga menantimu. Dan hebatnya, kamu menghindari neraka dan kamu akan berhadapan dengan Rasulullah SAW dan memeluknya. Aku sudah berjuang, aku gagal, aku bertobat, tetapi aku di sini bersamamu ya Rasulullah SAW. Kamu duduk bersama beliau. Selesai sudah, ujian sudah selesai, bencana telah berakhir, masalah telah berakhir, penderitaan telah berakhir. Di atas semua itu, kamu akan melihat Allah yang Maha Kuasa. Allah bersabda, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Surat Al-Hajj ayat 47. Betapa 1000 tahun tidak bisa mengakhirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala walau sekali. Allah juga memperlakukan kasih sayang Dia beri dosa yang kamu dibunuh dengan tegas kasih. Semakin baik diri semakin memberikan kasih sayang. Tidak ada gunanya Sebenarnya Allah berjanji memberikan 30.000 pahala untuk satu amal soleh. Dan begitu 30.000 pahala untuk satu amalan di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membawamu ke surga. Allah tidak berfirman, sekali kau berbuat dosa, aku akan melemparmu ke neraka. Allah akan selalu mengampuni dosa-dosamu. Berdoalah kepada Allah dan bertobatlah. Jika sudah terbiasa masturbasi, berjanjilah pada diri kita sendiri, sudah, dan akhiri sampai di situ. Ucapkan bismillah dan teruslah melangkah. Sesalilah, mungkin akan sulit menjauh dari kebiasaan ini sewaktu masih remaja. Jangan bilang, ya sudahlah. Katakan, aku sholat dan menjauhi hal itu. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jika sholatmu rajin, semua masalah dalam hidupmu akan hilang. Paham kan? Buang jauh-jauh mental. Ya sudahlah. Nabi zaman berkata, berdosa bukan berarti tidak beriman. Kita sadar manusia bisa berbuat dosa, kecuali para nabi, bukan begitu? Wali Allah juga berbuat dosa. Apakah itu berarti mereka tidak beriman? Tentu tidak. Terkadang orang yang kuat imannya melakukan dosa karena ketidaktahuannya. Saat itu terjadi, penting untuk menyesal dan bertobat. Jika kamu tidak menyesal setelah berbuat dosa, berarti ada yang salah. Semoga Allah melindungi kita semua. Mengapa kita berkumpul di sini? Agar iman kita tetap kuat. Kita saling mengingatkan dan berusaha melakukan yang terbaik. Insya Allah, Allah akan membuat surga masih semakin baik. Oke, dari yang
Tidak percaya. Oh, tidak percaya nampaknya. Insya Allah, jika ada orang yang suka masturbasi, setelah menonton video ini akan berkata, terima kasih, aku sudah sembuh, insya Allah. Tayangan ini akan memberikan obatnya. Lewat penelitian panjang dan eksplorasi selama berjam-jam, terlalu mudah mengatakan, itu haram, jangan lakukan. Masturbasi itu rumit. Bukti psikologis dan ilmiah akan memperlihatkan kemana kebiasaan ini akan membawa seseorang. Kamu akan takjub ketika mendengarnya. Suatu hari, kami menerima pesan berisi, saya kecanduan masturbasi, saya tidak bisa berhenti menonton porno. Jadi kami putuskan untuk berbuat sesuatu, membuat video ini. Di akhir video, kamu akan mendapatkan 2 cara untuk menyingkirkan kebiasaan ini. Simak baik-baik. Suatu hari kamu akan menikah, kan? Kau akan punya istri dan anak. Anakmu bisa saja menghadapi masalah masturbasi juga.